Di generasi keempatnya ini, Vios tiba-tiba hadir dengan fitur yang sangat-sangat bertabur, terus juga desain yang mewah, tapi tetap dijual harga yang reasonable, harga yang masuk akal. Tapi apakah itu membuatnya mudah untuk melawan Honda City Sedan, Mazda 2 Sedan, bahkan MG5 GT? Iya teman-teman, sejak lama Vios itu bermain di kelas small sedan yang petarungnya itu berat-berat, petarungnya agak keras teman-teman. Dan mobil ini saat ini sekarang kondisinya udah nggak produksi di Indonesia lagi, alias sudah nggak diproduksi di Temin, melainkan datang utuh dari Thailand sana. Dan ngomong-ngomong soal produksinya, mobil ini adalah mobil yang sebenarnya buatan Daihatsu teman-teman. Dan dia pakai Daihatsu New Global Architecture atau DNGA platformnya. Tapi ya nggak masalah ya, karena toh Toyota Daihatsu itu jadi satu perusahaan yang sama. Dan mobil ini jadinya berbagai basis dengan Rocky Raize ataupun Avanza Xenia. Dan itu membuatnya menjadi lebih fleksibel gitu. Dan ngomongin soal harganya, mobil ini tuh sekarang dibanderol dengan harga yang cukup menarik. Toyota Vios ini di tipe termurahnya dijual dengan harga 314 jutaan. Sementara di tipe menengahnya G-CVT dijual dengan harga 355 jutaan. Dan ini yang termahal G-CVT TSS dijual dengan harga 360 jutaan. Dan itu harga yang reasonable, apalagi kalau kita lihat rival-rivalnya. Ya, nah itu saya bilang ya, Honda City Sedan, Mazda 2 Sedan, dan MG5 GT dijual dengan harga yang mirip-mirip. Dan ini harganya salah satu yang nilainya paling baik nih. Toyota membawa bahasa desain sedan kekiniannya ke Vios generasi terbaru. Tak heran kalau ada sentuhan desain yang mirip Altis ataupun Camry di mobil ini. Detail aksen dan ornamen yang disematkan Toyota ke mobil ini juga memukau. Model grillnya yang besar, lampu utama yang agresif, hingga desain lampu berhentinya pun sangat mengisyaratkan kesan yang modern. Sedangkan untuk urusan dimensi, Vios generasi ini ternyata menjadi lebih panjang 70 mm di wheelbase-nya. Selain itu, ground clearance mobil ini juga meninggi beberapa milimeter menjadi 160 mm. Nah, untuk kabin penumpangnya teman-teman, ini adalah kabin yang nyaman. Apalagi dengan wheelbase yang dan dimensinya makin panjang sekarang Vios ini tuh, jadinya ruang kabinnya juga semakin lega. Ya, thanks to platform DNGA-nya ya. Terus untuk urusan fasilitas di belakang sini juga sama lengkapnya dengan Vios-Vios sebelumnya. Tapi ada ketambahan lagi fitur-fitur lainnya teman-teman. Kayak di sini ada blower AC, di sini juga ada USB port 2 buah yang masih Type A atau Type A. Terus juga di sini ada seat belt 3 titik dan juga 3 buah untuk 3 penumpang jadinya. Dan headrestnya pun lengkap. 1, 2, 3. Walaupun ya fix gini ya. Tapi itu berarti aman secara keselamatan. Dan ini adalah kabin yang menyenangkan untuk penumpangnya. Tapi sayang banget sebagai sebuah sedan. Dan ini tuh harusnya ruangnya nyaman untuk penumpang belakang. Tapi nggak dikasih armrest nih sama Toyota. Walaupun duduk di belakang adalah posisi yang menyenangkan dari sebuah sedan, tapi untuk saya yang suka nyetir, posisi di balik kemudi ini adalah yang terbaik teman-teman. Apalagi di kelas small sedan seperti ini. Dan iya, kalau kita bicara soal mesinnya, soal impresi berkendaranya, kita harus tahu dulu kalau Toyota Vios generasi terbaru ini masih pakai mesin yang sama dengan yang lama. 1000 cc, natural aspirated, mesin berkode 2NR yang banyak dipakai juga di lini Toyota lainnya. Dan itu yang ngebuat saya merasa karakternya agak familiar nih dengan Avanza Xenia dan juga ya rasanya agak mirip-mirip. Dan asiknya untuk sebuah mesin yang diplot Toyota kepada mobil yang entry level kayak ini, mesin ini adalah mesin yang menyenangkan untuk dipakai sehari-hari, dipakai di perkotaan, dipakai stop and go, atau bahkan kita pakai ke luar kota sekalipun, ini adalah mesin yang menyenangkan. Gak heran kalau kami suka teman-teman pakai Toyota Vios ini sebagai kendaraan tempur harian. Secara umum, figur tenaga dan torsi dari Vios ini sama dengan Avanza CS yang sama-sama menggunakan mesin 2NR VE. Tenaga dan torsinya tergolong pas untuk sebuah mobil harian. Namun, ketika head to head dengan rival sekelasnya,
Vios ini rasanya nggak bisa berbicara banyak. Ketimbang City Sedan, Mazda 2 Sedan, hingga MG5 GT, mesin dari Vios ini ternyata yang paling kecil outputnya. Tapi untuk urusan efisiensi bahan bakar, jangan tantang Vios ini deh. Irit banget. Kami aja sampai kaget pas tahu ketika Vios dites di rute harian dengan kecepatan konstan di rata-rata 25 km per jam, mobil ini bisa meraih angka 15,7 km per liter. Sedangkan untuk rute tolnya, dengan kecepatan rata-rata 90 km per jam, Vios mampu meraih angka 21,5 km per liter untuk urusan konsumsi bahan bakar rata-ratanya. Tak hanya mesinnya yang familiar, teman-teman. Platform yang dipasangkan Toyota ke mobil ini di NGA itu adalah platform yang juga familiar menurut kami. Karakternya khas banget, mobil-mobil kekinian Daihatsu Toyota. Pengendaliannya baik dan juga ya sasisnya agile, teman-teman. Dipasangkan di Vios ini pun menyenangkan. Posisi berkendaranya pun fleksibel banget, setir dan juga joknya bisa diatur-atur. Visibilitas sangat baik, pilar A nggak terlalu besar. Walaupun ya kami agak canggung dengan kaca belakangnya karena landai gitu dan juga kecil, dan pada saat dipakai hujan-hujanan belakang sana agak kurang baik visibilitasnya. Tapi ya perlu berkompromi karena ini adalah sebuah sedan cantik ya. Toyota meracik Vios untuk bermain aman. Karakter shock dan pengendaliannya berada di tengah. Vios seakan didesain untuk tak terlalu sporty, namun juga nggak terlalu berfokus untuk kenyamanan yang empuk. Setelan suspensi yang medium kayak gini membuat karakternya jadi cukup unik. Ketika mobil dibawa bermanuver, body roll masih cukup terasa dan kestabilannya pun kurang terjaga. Di sisi lain, melibas jalan jelek dengan mobil ini juga masih ada sedikit goncangan ke kabin. Seperti biasa di Autotest pasti kita akan bahas juga kelebihan dan kekurangannya. Mari kita rangkum dan mulai dari kelebihannya dulu. Kelebihan pertama adalah mobil ini tuh di tipe tertingginya hadir dengan fitur yang lengkap banget teman-teman. Head unit touchscreen, ada Apple CarPlay, Android Auto yang wireless. Udah gitu ada ionizer AC di sini, electric parking brake sama auto hold yang nggak dimilikin sama Honda City Sedan ataupun Mazda 2 Sedan. Dan juga yang paling penting, mobil ini punya fitur TSS yang lengkap banget teman-teman. Bisa anti tabrak depan, anti tabrak belakang juga, ada blind spot monitoring juga, ada adaptive cruise control, dan ini lengkap banget untuk sebuah Vios yang notabene mobil sedan paling murah Toyota. Kelebihan kedua datang dari mesinnya teman-teman. Mesin ini diplot untuk sebagai mesin yang irit dan efisien untuk berkendara harian, dan juga jangan lupa ini adalah mesin 2NR yang berarti banyak dipakai sama Toyota dan Daihatsu lainnya, dan itu ngebuatnya menjadi fleksibel secara after sales dan juga spare partnya. Dan kelebihan terakhir adalah dari harganya atau value for money yang sangat baik teman-teman. Harus diingat ini adalah Toyota yang jaringannya banyak banget. Harga jualnya juga menarik, apalagi di tipe tertinggi ini dengan TSS ini, harganya dibandingkan Honda City Sedan masih lebih mahal City Sedan sedikit teman-teman. Jadi ini benar-benar value for money sangat-sangat baik. Setelah kita bahas kelebihannya, mari kita bahas kekurangannya. Dan yang pertama datang dari build quality atau material yang dipakai di dalam kabinnya teman-teman. Sayang banget ya, ini mobil sedan yang harusnya looknya premium, tapi ini banyak material-material keras dan nih terasa kurang solid nih. Tuh, cup holdernya, dan sayang sekali. Kekurangan kedua datang dari pengecasannya teman-teman. Di depan sini nggak ada port pengecasan USB, sayang sekali. Hanya ada di sini nih. Tapi ini pun untuk nyambungin smartphone ke head unitnya, bukan untuk ngecas yang dedicated gitu. Jadi penumpang depan ya harus bawa adaptor tambahan lighter gitu to USB supaya bisa ngecas atau tarik kabel dari belakang. Dan kekurangan terakhir adalah datang dari mesinnya. Tadi mesin kita sebut sebagai kelebihan, tapi ternyata ada kekurangan juga. Mesin yang dipakai sama Vios ini adalah mesin yang paling kecil secara output tenaga dan torsinya dibandingkan rival-rivalnya. Dan itu ngebuat dia jadi ya agak kurang bisa berbicara banyak untuk urusan performanya.
Kalau ditanya apakah cocok Vios generasi terbaru ini menjadi mobil utama atau sedan pertama kita, kami dapat pastikan cocok. Vios hadir dengan penilaian yang cukup baik dan memenuhi segala aspek untuk mobil harian. Mesinnya irit, respon transmisinya cekatan, hingga pengendaliannya pun tergolong pas untuk berbagai kondisi jalan. Oh ya, dan jangan lupakan soal fiturnya yang paling lengkap hingga harganya yang kompetitif. Namun, di sisi lain, menurut kami, rival-rivalnya juga bermain di kelas yang lebih jelas. Kalau kalian cari mobil yang desainnya modern dan anti-mainstream, bisa lari ke MG5 GT. Namun, kalau mau mobil yang pengendaliannya tajam, mesinnya bertenaga, dan sporty karakternya, bisa pilih Honda City Sedan hingga Mazda 2 Sedan. Well, teman-teman, itu dia tadi ulasan lengkap kami soal Toyota Vios generasi terbaru ini. Menurut kalian gimana? Kira-kira apakah dengan harga segitu layak buat mempertimbangkan mobil ini? Atau lebih mending City Sedan, Mazda 2 Sedan, atau MG5 GT? Coba kalian sampaikan pendapat kalian di kolom komentar video kali ini. Dan seperti biasa, teman-teman jangan lupa untuk baca ulasan lebih lengkapnya di kanal Detik Oto. Dan juga tonton video dari kami di kanal 20 Detik dan juga kanal YouTube Detik Oto. Jangan lupa untuk kalian subscribe juga. Kalau gitu teman-teman, sekian aja. Saya pamit. Stay safe dan bye-bye.